Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di TikTok Bapak Proyanto, di mana sebentar lagi seluruh SMK baik negeri maupun swasta ada yang akan menerapkan namanya PKL. Lah PKL di tahun ini di bulan Juli setiap SMK baik negeri maupun swasta yaitu akan menerjunkan yaitu peserta didiknya ke dunia kerja. Sebagai dasar pelaksanaan PKL adalah Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022, di mana PKL sekarang adalah bukan lagi sebagai kokurikuler namun sebagai intrakurikuler. Maka dari itu mari kita sedikit berbagi yaitu mengenai PKL. PKL dilaksanakan di dunia kerja. Maka sekolah manajemen mengatur mulai dari CP, ATP yang disusun yaitu dari pihak koordinator PKL dengan guru untuk membuat suatu program. Kemudian tujuan secara umum pelaksanaan PKL adalah mencapai 4 elemen, menguatkan yaitu soft skill peserta didik. Yang kedua adalah menguatkan hard skill yang diperoleh di sekolah untuk dikembangkan di dunia kerja. Kemudian melatih peserta didik memiliki pengetahuan yang berada di dunia kerja. Seperti apa lingkungan budaya di dunia kerja, sehingga peserta didik harus menguatkan. Kemudian peserta didik harus memiliki yaitu percaya diri bahwa sudah meningkatkan kompetensinya, kemudian dikembangkan lagi di kewirausahaannya sehingga nanti mampu mengembangkan kegiatan di luar seperti yang ada di dunia kerja. Nah, maka dari itu ada sedikit ya kita berbagi sedikit mengenai pembimbing PKL dengan instruktur. Kalau pembimbing adalah berasal dari sekolah, kemudian kalau instruktur adalah dari dunia kerja. Kalau pembimbing yang pertama tugasnya yaitu mengkoordinasi kesiapan daripada peserta didik, yaitu mengenal karakter dulu peserta didiknya yang akan diberangkatkan PKL. Yang kedua, mendiskusikan antara peserta didik dengan orang tua tentang pemberangkatan PKL. Kemudian yang ketiga adalah mengantar. Kemudian selanjutnya adalah memonitoring. Yang berikutnya adalah menyelesaikan kasus seandainya terjadi peserta didik di lokasi PKL terjadi kasus-kasus diselesaikan. Kemudian adalah menarik kembali. Kemudian terakhir adalah membimbing membuat laporan PKL. Begitu juga tugas yang berat oleh instruktur yang dari dunia kerja. Yang pertama adalah dia sebagai mementori peserta didik di dunia kerja tersebut. Kemudian yang kedua adalah menilai daripada produk-produk atau selama menjalankan PKL. Yang terakhir adalah menyerahkan kembali ke pihak sekolah. Itulah tujuan daripada instruktur. Kemudian sedikit lagi kita berbagi bagaimana sih, apakah ada penilaiannya nanti untuk diwujudkan dalam rapot? Ada, teman-teman. Yang pertama adalah asesmen dari dunia kerja, mengumpulkan seluruh portofolio hasil dari selama mengikuti PKL berupa portofolionya, kemudian berupa sertifikatnya, kemudian juga
keterangan, surat keterangan PKL, di situ itu ada penilaiannya. Yang kedua adalah dari jurnal itu sendiri, ya, dari jurnal yang sudah dinilai dari dunia kerja, kemudian berupa membuat laporan. Setelah membuat laporan, yang terakhir adalah mempresentasikan. Itulah bahan penilaian untuk isi dalam mata pelajaran rapot yang ada di PKL. Oke teman-teman, sedikit berbagi. Sebenarnya ada juga sebagai materi apabila PKL itu dalam suatu wilayah yang tidak memungkinkan, itu ada juga aturannya. Namun untuk di Kabupaten Sintang ini semua dunia kerja telah memenuhi syarat, sehingga anak-anak bisa kita bekerja sama dengan dunia kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Karena sebagai tradisi budaya kita, ini PKL bisa dilaksanakan di Pontianak, Sintang, bahkan kabupaten yang berada di wilayah sekitarnya, yaitu di Kabupaten Sintang. Demikian SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa Hebat.